Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Syifa Aurelia dari kelas 11-9. Jadi di sini saya akan mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama Ibu Nia yang bekerja di bank, lalu narasumber kedua yaitu Kak Rafli yang yaitu baru lulus kuliah atau fresh graduate. Baik, langsung saja ke video wawancaranya. Baik, jadi sekarang saya sedang narasumber pertama yaitu dengan Ibu Nia. Jadi Ibu Nia ini bekerja sebagai apa, Bu? Di di bank. Baik, jadi bank swasta. Ya, Ibu. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menjaga kerahasiaan data nasabah di tengah maraknya kejahatan? Ini dengan maraknya kejahatan ini, saya selalu berhati-hati. Misalnya tidak sembarangan membuka email, terus menyimpan data di tempat yang aman. Terus apabila ada nasabah yang bertanya tentang di rekeningnya, kita tidak sembarangan memberikan informasi kalau bukan nasabah itu sendiri, gitu, karena itu bisa bocor nanti rahasianya, gitu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu menghadapi nasabah yang marah atau sulit diajak kompromi, terutama saat menghadapi masalah terkait keuangan mereka? Biasanya sih kita dengarkan dulu dia kenapa permasalahannya yang sedang dia istilahnya komplain ya kepada kita, gitu. Kita dengarkan lagi. Setelah dia selesai berbicara tentang unek-uneknya dia, baru kita konfirmasi ulang permasalahannya apa aja. Misalkan permasalahannya ini, baru kita jelaskan dengan hati-hati supaya dia tidak tersinggung, dengan bahasa yang dia mengerti, seperti itu. Nanti kita cari solusinya seperti apa, gitu kan. Dan nanti setelah dia paham dengan yang kita jelaskan, baru kita berbicara lagi nanti ke depannya gimana. Baik, Ibu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Ibu untuk terus bekerja di bidang perbankan, meskipun seringkali terus berhadapan dengan target yang tinggi? Saya suka dengan tantangan ini. Kita bisa bertemu dengan berbagai macam nasabah karakternya. Jadi kita tahu juga nasabah ini seperti apa, seperti aja. Jadi kita untuk menawarkan produk kita kepada mereka, kita tahu ini produk ini cocok nih dengan nasabah ini, gitu. Walaupun kita target tinggi sekali ya, maksudnya agak-agak susah apalagi di zaman seperti ini, gitu. Tapi kita berusaha tetap termotivasi untuk mencari nasabah, gitu kan, sesuai dengan prioritas mereka, membantu untuk finansialnya untuk disimpan ke mana saja, gitu, penempatannya. Baik, Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya, keterampilan apa yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh seorang pegawai bank agar bisa sukses dalam jangka panjang? Menurut saya keterampilan yang paling penting itu yaitu komunikasi yang baik dengan nasabah. Kita membangun dengan nasabah. Jadi biar nasabah juga kalau ada ingin menempatkan dana kepada kita, kita bisa memberi solusi, Bu, bagusnya di produk ini, seperti itu. Terus sekarang kan dunia perbankan juga teknologinya terus berkembang ya, gitu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan dunia itu, gitu.
Jadi kita harus siap belajar hal baru biar tidak ketinggalan juga. Ibu. Lalu apa hal yang paling ngebuat ibu merasa puas dengan pekerjaan ibu saat ini? Yang paling puas saya membantu menyelesaikan masalah nasabah, misalkan nasabah misalkan ingin menempatkan finansialnya di produk apa gitu kan, nanti kita akan menjelaskan seperti apa produk yang kita punya, dan nasabah pun senang dengan produk yang kami punya gitu kan, dan akhirnya nasabah kita juga mau menempatkannya di bank kita gitu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir. Bagaimana Ibu menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan, terutama saat menghadapi deadline yang ketat, Ibu? Saya berusaha bekerja seefisien mungkin, misalnya datang tepat waktu, terus deadline-nya juga tepat. Jadi keseimbangan kerjaan saya dan yang di pekerjaan di rumah juga seimbang gitu kan, jadi tidak ada yang terbengkalai gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Terima kasih banyak Ibu. Baik, selanjutnya ke narasumber yang kedua, yaitu fresh graduate yang masih mencari pekerjaan. Oke, selamat malam Kak. Jadi sebelumnya di sini saya sedang bersama Kak Rafli. Hari ini saya ingin bertanya mengenai pengalaman Kakak. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan izin untuk diwawancarai oleh saya dan sharing pengalaman Kakak sendiri. Baik, jadi saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kakak itu sedang mencari pekerjaan di bidang apa? Lalu kenapa memilih bidang itu, Kak? Jadi pekerjaan yang saya cari yaitu ada di bidang kreatif. Kenapa saya memilih di bidang kreatif? Karena dari kecil saya sangat menyukai kreativitas. Contohnya, saya waktu kecil saya suka melihat kartun yang bernama Regular Show. Jadi dari kartun tersebut saya terinspirasi bahwa ketika saya melihat kreatornya yaitu yang bernama J.G. Quintel, dia juga sekaligus menjadi voice actor di tokoh utamanya, dan dari situ saya terinspirasi melihatnya. Jadi saya tidak hanya ingin membuat sesuatu seperti membuat kartun ataupun membuat desain-desain ataupun apapun itu, saya juga ingin menjadi seseorang yang berada di dalam kartun tersebut. Jadi sekali saat saya misalnya contoh saya membuat kartun, saya juga ingin menjadi pemeran utamanya, yaitu mengisi suara pemeran utama yang saya buat di dalam kartun tersebut. Jadi itulah mungkin yang saya inginkan kenapa saya mencari pekerjaan di bidang kreatif. Baik Kak, lalu apa tantangan terbesar yang sedang Kakak alami saat sedang mencari pekerjaan seperti ini? Sebenarnya kalau untuk tantangan terbesar itu bukan buat saya, bahkan yang sudah mempunyai job di bidang kreatif pun sampai mereka sudah ada di dalam pekerjaan tersebut, mereka selalu menghadapi tantangan terbesar, yaitu harus selalu mencari sesuatu yang baru. Kenapa? Karena di bidang kreativitas itu tidak ada habisnya. Setiap tahun pasti harus ada menciptakan hal-hal baru. Kenapa? Karena ya itu kreativitas tidak akan ada habisnya. Jadi sebenarnya untuk saya sendiri, di tantangan terbesar untuk hal kreativitas itu ya harus selalu menciptakan hal yang baru, tidak bisa selalu dengan yang sudah ada. Baik Kak, kalau boleh tahu nih, apa aja yang udah Kakak lakuin untuk mengatasi kendala tersebut? Yang sudah saya lakukan yang jelas saya sudah berlatih untuk menciptakan suatu hal yang baru. Seperti saya membuat desain yang mungkin orang-orang buat karakter yang mungkin menggunakan contoh desain yang sudah ada, saya mulai mencoba untuk membuat animasi yang saya buat sendiri. Jadi saya membuat sesuatu animasi dengan style saya sendiri, tidak menggunakan style seperti American atau mungkin style Japanese atau mungkin style yang ada dalam di tipe-tipe masing-masing dari Western atau Asia. Jadi saya ingin mulai mencoba sesuatu style yang baru gitu, tidak mengikuti style Western atau style Asian ataupun Mexican yang lain-lain.
Oke, lalu menurut kakak nih, apakah standar rekrutmen perusahaan sekarang itu terlalu sulit untuk fresh graduate? Opini saya sendiri ya, kalau dari opini saya sendiri, selama kita mau mencoba mungkin tidak begitu sulit. Mungkin kayak karena kita melihat dari sistem rekrutmennya, misalnya syarat-syarat seperti apa. Mungkin kalau melihat syarat-syarat sih kayak mungkin terlihat ribet, tapi kalau mungkin kita mencoba dulu untuk mencoba meng-apply, mungkin tidak terlalu sulit, asalkan kita mungkin selama kita capable untuk mencoba, kenapa kita nggak coba dulu aja gitu. Jadi untuk sulit atau enggaknya kita baru bisa ngomong setelah kita mencoba gitu. Jadi lebih baik kalau untuk saya sendiri mungkin tidak, karena kita harus coba dulu. Lalu untuk saat ini, ada gak sih pelatihan atau kursus yang lagi kakak prioritaskan untuk meningkatkan skill kakak? Nah untuk sekarang karena memang saya tertarik dalam bidang kreativitas, jelas ada yang pasti dalam hal-hal segi kreatif seperti editor, lalu desain dan animasi, lalu belajar untuk 3D segala macam, dan juga seperti After Effect, lalu CGI, seperti itu harus dipelajari, apalagi untuk yang berada di bidang kreativitas, karena itu sangat penting. Jadi mungkin hal-hal yang di bidang kreativitas itu yang akan menjadi prioritas dalam meningkatkan skill. Baik, ini pertanyaan terakhir nih kak. Gimana cara kakak agar tetap semangat walaupun proses mencari kerja itu pasti melelahkan? Sebenarnya itu jawaban yang sangat mudah jika kalian punya kepercayaan pada diri kalian sendiri. Contohnya apa? Kalian jangan pernah pesimis dengan diri sendiri. Karena apa? Walaupun optimis, jangan terlalu overconfident, tapi optimis saja, optimis seimbang. Jadi jangan pernah merendahkan diri sendiri, justru harus menyemangati diri sendiri. Karena apa? Kalau kalian percaya sama diri kalian sendiri, itu pasti akan hal itu akan selalu menjadi mudah. Contohnya, kalau misalnya mau dikaitkan dengan agama, kalian percaya dengan Tuhan kalian berprasangka baik dengan Tuhan kalian, pasti akan dipermudah. Dan juga sama halnya kalau kalian percaya diri kalian sendiri, semua itu akan memudahkan kamu. Terutama saya masih baru kan, saya baru lulus, dan saya percaya sama diri saya sendiri, dan mungkin tidak lama lagi juga saya akan mungkin bisa mendapatkan hal yang saya mau. Jadi dari saya yaitu percaya sama diri sendiri, dan juga jangan pernah berprasangka buruk sama sekali, selalu berprasangka baik, itu akan membantu. Baik, terima kasih kakak Rafli atas jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih kakak atas waktunya. Sama-sama. Baik, kesimpulan dari wawancara video tadi adalah wawancara dilakukan dengan dua narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda. Narasumber pertama atau bisa disebut Ibu Nia adalah seorang pegawai bank swasta yang menjelaskan tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga kerahasiaan data nasabah, yaitu berhati-hati dalam membuka email dan menyimpan data di tempat yang aman. Selain itu, ia juga harus menghadapi nasabah yang marah atau sulit diajak kompromi dengan cara mendengarkan masalah mereka terlebih dahulu dan memberikan solusi dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu ia merasa termotivasi untuk terus bekerja di bidang perbankan karena tantangan yang ada serta kesepakatan untuk bertemu dengan berbagai macam nasabah. Menurutnya, keterampilan yang paling penting bagi seorang pegawai bank adalah komunikasi yang baik dengan nasabah dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan di teknologi perbankan. Di sisi lain, narasumber kedua atau bisa disebut Kak Rafli. Kak Rafli ini adalah seorang fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan di bidang kreatif. Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam mencari pekerjaan adalah harus selalu berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru, terutama di dunia kreativitas yang terus berkembang. Meskipun proses mencari pekerjaan terasa melelahkan, ia tetap semangat dengan cara mempercayai diri sendiri dan tidak mudah pesimis. Untuk meningkatkan keterampilannya, ia mengikuti kursus dan pelatihan di bidang desain, animasi, dan 3D yang menurutnya sangat penting di dunia kreatif.
pemerintah dan perusahaan memiliki peran penting dalam menanggulangi pengangguran serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah dapat membantu dengan menyediakan pelatihan dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja. Sementara itu, perusahaan dapat membuka peluang magang atau program pelatihan untuk membantu pencari pekerja baru beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka pengangguran dapat berkurang dan kesempatan kerja dapat diperluas bagi angkatan kerja yang baru. Sekian video wawancara dari saya. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.